Kak, perjalanan kita masih jauh nggak? Masih lumayan, Aisyah. Tapi ingat, perjalanan itu bukan cuma tentang sampai tujuan, tapi juga tentang menikmati prosesnya. Maksudnya, kalau kita cuma fokus pada tujuan, kita bisa kehilangan banyak pelajaran berharga di sepanjang jalan. Seperti sekarang, kita bisa gunakan perjalanan ini buat belajar, merenung, dan mengambil hikmah. Wah, kayaknya aku bakal dapat kuliah gratis lagi dari Kak Akbar. Nih. Ya bisa dibilang begitu. Gimana kalau kita ngobrol tentang perjalanan dalam Islam? Perjalanan itu bukan sekadar berpindah tempat, tapi juga bisa menjadi ibadah. Aku pernah dengar kalau Rasulullah sering melakukan perjalanan untuk berdakwah, kan? Betul, Rasulullah pernah menempuh banyak perjalanan berat, salah satunya perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang sudah kita bahas tadi. Tapi selain itu, beliau juga melakukan perjalanan jauh untuk berdakwah, seperti ke Taif. Aku ingat cerita tentang Taif. Rasulullah dilempari batu oleh penduduk di sana kan? Tapi beliau tetap sabar dan malah mendoakan mereka. Tepat sekali, Rasulullah itu punya kesabaran luar biasa. Coba bayangkan kalau kita jadi beliau, dilempari batu, dihina, dan diusir. Apa kita bisa tetap tenang dan mendoakan orang yang menyakiti kita? Wah, aku sih mungkin udah nangis dan marah-marah. Rasulullah benar-benar teladan yang luar biasa ya Kak. Itulah kenapa kita harus belajar dari perjalanan beliau. Hidup ini penuh ujian, dan perjalanan itu mencerminkan hidup kita. Kadang jalannya mulus, kadang macet, kadang ada rintangan. Yang penting, kita harus tetap sabar dan bersandar kepada Allah. Aku jadi ingat, perjalanan juga bisa jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Soalnya di jalan kita bisa banyak berdoa dan berzikir. Betul, Rasulullah mengajarkan kita doa ketika bepergian. Subhanallazi sahara lana haza wa makuna lahu mukrinin, wa inna ila rabbina lamun kalibun. Artinya apa Kak? Artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Doa ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan, kita tetap butuh perlindungan Allah. Wah, keren. Aku harus lebih sering baca doa ini kalau lagi di perjalanan. Kak, aku jadi berpikir, perjalanan itu juga bisa mengajarkan kita tentang rasa syukur ya. Kok bisa? Soalnya, kalau kita lihat di jalan, ada orang yang naik motor jauh-jauh di bawah panas matahari. Ada yang jalan kaki bawa barang berat. Kita yang naik mobil nyaman gini harusnya lebih banyak bersyukur. Masya Allah, kamu mulai memahami hikmah perjalanan ini. Bersyukur itu bukan hanya saat kita dapat hal besar, tapi juga saat kita menyadari betapa banyak nikmat kecil yang sering kita abaikan. Kak, kalau perjalanan ini diibaratkan hidup, berarti hidup itu juga harus dijalani dengan rasa syukur ya. Tepat, hidup itu seperti perjalanan panjang menuju akhirat. Kadang ada jalan mulus, kadang ada hambatan, tapi kalau kita bersyukur dan bersabar, insya Allah kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Kak, aku senang banget perjalanan ini. Aku nggak cuma jalan-jalan, tapi juga dapat banyak pelajaran. Aku juga senang kamu bisa melihat perjalanan ini dari sisi yang lebih dalam. Yuk, kita salat dulu, supaya perjalanan ini makin berkah. Ayo Kak, aku ingin perjalanan ini benar-benar menjadi ibadah buat kita. Kak, aku suka suasana di rest area ini. Banyak orang yang singgah sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Kayak hidup juga ya. Kita semua cuma mampir di dunia ini. Wah, kamu makin bijak nih, Aisyah. Iya, dunia ini tempat singgah sementara. Kayak rest area, kita bisa istirahat sebentar, melakukan kebaikan, lalu lanjut ke tujuan akhir kita, akhirat. Berarti kita harus manfaatin waktu di dunia dengan baik ya. Jangan sampai kita sibuk sama hal-hal nggak penting dan lupa tujuan sebenarnya. Betul banget, makanya Rasulullah selalu menekankan pentingnya memanfaatkan waktu. Salah satunya, beliau bersabda, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Wah, itu pengingat yang bagus banget. Aku jadi lebih semangat buat pakai waktu dengan baik. Nah,
Sekarang kita makan dulu biar energi kita terisi sebelum lanjut perjalanan. Siap Kak, aku mau pesan nasi Padang. Kak, aku penasaran, kenapa sih kita harus repot-repot mudik setiap tahun buat ketemu keluarga jauh? Kan sekarang bisa video call atau chat aja. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Memang, teknologi sekarang memudahkan kita buat tetap terhubung, tapi ada yang nggak bisa digantikan oleh layar ponsel. Maksudnya? Silaturahmi itu bukan cuma soal komunikasi, tapi juga soal kebersamaan, merasakan kehangatan keluarga, dan mempererat hubungan. Rasulullah sendiri sangat menekankan pentingnya silaturahmi. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Wah, berarti silaturahmi bisa bikin rezeki lancar dan umur panjang. Kok bisa Kak? Karena dengan menjaga hubungan baik, kita membuka banyak pintu kebaikan. Bisa jadi rezeki datang dari bantuan keluarga, peluang usaha, atau bahkan sekadar doa yang mereka panjatkan buat kita. Dan umur panjang itu bukan hanya soal hitungan tahun, tapi juga tentang keberkahan dalam hidup. Wah, aku jadi makin semangat buat ketemu keluarga besar. Tapi Kak, kadang ketemu keluarga jauh itu juga canggung. Aku nggak terlalu kenal mereka. Terus harus ngobrol apa? Wajar sih kalau awalnya merasa kaku. Tapi ingat, mereka itu tetap keluarga kita. Coba mulai dari hal sederhana, kayak menanyakan kabar, cerita tentang sekolah, atau sekadar berbagi makanan. Iya juga ya, kalau kita nggak mulai, gimana mau akrab? Tepat, Rasulullah juga mengajarkan bahwa memberi salam itu salah satu bentuk silaturahmi. Kalau kita menyapa duluan, itu tanda kita menghargai dan ingin menjalin hubungan baik. Aku jadi ingat, ada keluarga yang cuma kita temui setahun sekali pas lebaran. Kalau kita nggak mudik, mungkin lama-lama bisa lupa mereka itu keluarga kita juga. Betul, Aisyah. Ada satu kisah menarik tentang silaturahmi di zaman Rasulullah. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya kerabat yang sering memutuskan hubungan denganku. Aku tetap menyambung silaturahmi, tapi mereka selalu menjauh. Apa yang harus aku lakukan?" Wah, aku penasaran jawabannya. Rasulullah berkata, "Jika engkau benar dalam menyambung silaturahmi sementara mereka memutuskannya, maka seakan-akan engkau menuangkan bara api ke wajah mereka. Allah akan selalu menolongmu." Maksudnya, kita tetap harus berbuat baik, meskipun orang lain tidak membalas kebaikan kita. Keren banget. Jadi, silaturahmi itu nggak boleh berhenti hanya karena orang lain nggak membalasnya ya? Benar, kita melakukannya bukan karena ingin diperlakukan baik, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah. Lagi pula, kalau kita terus menjaga hubungan baik, siapa tahu hati mereka bisa luluh dan berubah. Kak, aku jadi sadar sesuatu. Kita itu sering lebih peduli sama teman-teman di media sosial daripada keluarga sendiri. Maksudnya? Iya, kita lebih sering ngobrol dan update status buat teman-teman. Tapi lupa buat menyapa paman, bibi, atau sepupu yang jauh. Padahal mereka juga bagian penting dari hidup kita. Wah, kamu makin bijak Aisyah. Itu benar banget. Media sosial itu mempermudah komunikasi, tapi kalau kita nggak hati-hati, malah bisa menjauhkan kita dari orang-orang yang seharusnya dekat. Makanya, aku mau lebih banyak ngobrol sama keluarga nanti. Biar nggak cuma ketemu sekali setahun terus lupa lagi. Bagus. Dan jangan lupa, silaturahmi juga termasuk kepada orang tua. Coba nanti kita lebih banyak ngobrol sama nenek. Mereka pasti senang kalau kita dengar cerita mereka. Iya Kak, aku mau tanya ke nenek tentang masa kecil Abi. Pasti seru dengerin kisah.